kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan identik juga dengan bersemangatnya kaum muslimin dalam membayarkan zakat, baik zakat fitrah, baik zakat mal. Karenanya menjadi suatu hal yang penting bagi kita untuk mengkaji kembali beberapa hal penting terkait zakat. Kalau kita melihat makna zakat atau melihat padanan kata dari zakat, maka zakat memiliki padanan kata an-nama yang berarti tumbuh, al-barakah yang berarti keberkahan, az-ziyadah yang berarti tambahan, dan at-taharah yang berarti kesucian. Secara filosofis, seluruh arti padanan kata tersebut cukup menggambarkan dari hakikat zakat yang sesungguhnya. Adapun secara istilah, selain zakat, kita juga mengenal infak dan sedekah. Ketiganya mempunyai pengertian dan pemaknaan yang berbeda. Meskipun kalau berbicara kata sedekah dalam Al-Quran juga terkadang diartikan sebagai zakat. Berikut pengertian zakat, infak, dan sedekah. Secara singkat, kalau bicara pengertian zakat adalah kewajiban atas sejumlah harta tertentu dengan kadar tertentu yang berupa nisab yang diberikan untuk kelompok tertentu, yaitu kelompok yang kita kenal dalam bahasa Arab mustahik, dan dalam waktu tertentu atau dalam haul tertentu. Sedangkan infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat atau non-zakat. Infak meliputi yang wajib dan ada juga yang sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarah, dan nazar. Sementara infak sunnah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin, bencana alam, dan kemanusiaan, serta yang lain-lain. Sedangkan sedekah mempunyai pengertian lebih luas. Ia dapat bermakna infak, zakat, dan bahkan kebaikan non-materi, non-harta secara umum. Hal ini bisa ditangkap dari isyarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut. Misalnya dari Abi Dzar, Rasulullah SAW bersabda bahwa senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar yang engkau kerjakan adalah sedekah. Engkau menunjukkan jalan orang tersesat juga sedekah. Engkau menuntun orang buta adalah sedekah. Engkau menyingkirkan duri dan pulang dari jalanan juga sedekah. Bahkan engkau mengisi ember saudaramu yang kosong juga sedekah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kewajiban yang disediakan dalam Islam kecuali membawa berbagai manfaat dan hikmah bagi umat manusia. Begitu pula ibadah zakat yang menyimpan banyak hikmah dan rahasia pensyariatannya. Sekiranya kita bisa melihat dengan lebih jernih seputar fungsi dan hikmah zakat, tentunya akan lebih meringankan langkah dalam memenuhi kewajiban zakat secara rutin di antara fungsi zakat tersebut. Berbicara fungsi zakat yang pertama adalah kewajiban zakat. Berbicara fungsi zakat yang pertama adalah sebagai fungsi ibadah dan keyakinan. Kewajiban zakat adalah ujian ketaatan bagi kaum muslimin, sekaligus pembuktian keyakinan bahwa sejatinya harta yang didapatkan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembayaran zakat sejatinya adalah perwujudan rasa syukur yang produktif.
Selamat datang di MTS Muhammadiyah 1 Malang. MTS Muhammadiyah 1 Malang berasal dari PGAL, Pendidikan Guru Agama Lengkap, berdiri pada tahun 1954 yang berada di Jalan Bandung, dan pada tahun 1978 berpindah lokasi ke Jalan Baiduri Sepah 27, Tlogomas, Malang. Fungsi yang kedua dari zakat adalah fungsi keseimbangan sosial dan kemasyarakatan. Zakat adalah ibadah yang mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sehingga terciptanya kehidupan sosial yang kondusif tanpa hasad dan dengki dari si miskin kepada yang kaya. Ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang zakat. Allah mewajibkan zakat atas harta-hartamu yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Fungsi ketiga dari zakat adalah fungsi ekonomi. Zakat juga mempunyai fungsi ekonomi dan pemberdayaan, karena sasaran distribusi zakat yang begitu beragam terbagi dalam 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir raqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah, dan untuk yang mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sedangkan fungsi zakat yang terakhir adalah fungsi pembentukan karakter dan mental. Dengan berzakat, seseorang akan terbebas dari sifat kikir dan akan bertambah kasih sayang kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
Quran surat At-Taubah ayat 103. Akhirnya proses praktek dan kesadaran berzakat yang ideal bagi kita masih membutuhkan langkah panjang dan banyak tahap. Salah satu yang bisa kita usahakan dengan memperluas sosialisasi tentang zakat, menyadarkan urgensi dan fungsi zakat yang begitu mulia untuk kebahagiaan dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Semoga ibadah puasa kita diperlancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.